Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar karir yang biasa teman-teman tanyain ke aku dan pengen minta pendapatku gimana. Yuk kita diskusi bareng aja. Apabila teman-teman di sini baru pertama kali nonton video dari channelku, video ini merupakan video pertama dari channelku. Salam kenal, dipersilahkan untuk bisa subscribe dan silahkan explore semua yang ada di channelku. Apabila teman-teman pengen tanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pencarian kerja, terkait dengan interview, terkait dengan tahapan-tahapan rekrutmen, dan lain-lain, teman-teman bisa cek di bagian playlist. Apabila teman-teman pengen belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian Shorts. Dan apabila teman-teman sedang membutuhkan informasi lowongan pekerjaan secara berkala, teman-teman bisa cek di bagian community-nya. Kayak gitu teman-teman. Di sini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan yang ini cukup banyak ditanyakan, baru bisa aku balas lewat video ya. Jadi apabila ada suatu perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan secara serentak, apakah aku boleh ngelamar sekaligus ke beberapa posisi? Nah, kira-kira gimana teman-teman? Apakah ada yang sudah punya jawabannya? Atau ada yang masih bingung? Atau malah baru kepikiran, iya juga ya, boleh nggak ya? Gitu. Nah, yuk kita diskusi bareng. Dipersilakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Silakan siapkan catatannya dulu, barangkali ada yang ingin ditulis poin-poinnya. Nah, terkait dengan pertanyaan barusan, bolehkah kita melamar ke lebih dari satu posisi apabila memang perusahaan tersebut sedang membuka lebih dari satu posisi, satu role, satu formasi, kayak gitu. Nah, ini aku jawab dulu dengan contoh ya, sebelum aku kasih jawaban. Aku ambil beberapa contoh dan teman-teman coba sambil dibayangkan. Yang pertama, ini aku ambil dari websitenya Bank Mandiri untuk rekrutmennya. Teman-teman bisa dicek di sana. Ini merupakan termasuk FAQ-nya Bank Mandiri ya. Boleh nggak? Nah, kalau di sini disarankan melamar satu yang paling diminati. Oke? Jadi ada perusahaan yang menyarankan satu yang paling. Oke ya? Yuk kita kasih contoh yang lain. Ini Bank BTN. Bank BTN ini jawabannya adalah hanya boleh memilih satu posisi. Tapi kalau mau lamar lagi, coba lagi setelah sekian periode. Oke, kita lanjut ya contoh selanjutnya. Ini dari El Nusa. Nah, di bagian El Nusa ini di FAQ proses rekrutmennya ada infonya ini teman-teman. Gitu. Anda diperkenankan melamar lebih dari satu. Tetapi kita harus mempertimbangkan tetap melamar sesuai dengan profil dan kemampuan. Nah, oke. Beda lagi ya teman-teman ya. Yuk kita kasih contoh yang lain. Teman-teman coba nanti buka kalau ada rekrutmen ASN, CASN. Mungkin yang tahun lalu ya teman-teman udah tahu gitu. Boleh nggak melamar lebih dari satu gitu? Di sini jawabannya hanya dapat melamar satu formasi pada satu instansi pada satu periode pendaftaran. Ada beda-beda dikit ya, kayak gitu. Oke, kita cek lagi yang lain. Ini apa misalkan? Jasa Raharja. Nah, kita cek lagi. Dapat melamar pada satu job saja. Oke, nanti teman-teman silahkan coba dicek langsung ya. Kalau nggak percaya terkait dengan info-infonya ini, buka langsung aja official websitenya. Kita bisa dapetin infonya di sana. Kita ada lagi Kalbe Nutritionals. Di sini ada jawabannya, teman-teman. Jadi, ya, kualifikasi yang paling sesuai dengan yang dibutuhkan. Boleh nggak lebih dari satu? Itu di situ ada jawabannya, boleh. Gitu. Oke. Jadi, ini beda ya, teman-teman. Karena kan ibaratnya satu grup, ya kan? Ada yang satu PT, ada yang beda divisi, dan lain-lain gitu. Coba dibaca dulu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi, di sini ada yang bilang boleh dengan ketentuan seperti yang tertulis. Kita lanjut lagi. Ini di Kementerian Luar Negeri. Boleh nggak melamar lebih dari satu
formasi. Ini sama ya, CASN juga. Jawabannya tidak, gitu. Sama seperti yang tadi, satu periode, satu instansi, satu formasi, kayak gitu. Kasih contoh lagi. Ini apa? Metro TV. Nah, coba teman-teman cek di sini. Boleh nggak kita ngelamar lebih dari satu? Boleh, tapi maksimum 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari MRT Jakarta. Boleh nggak melamar lebih dari satu posisi? Gitu. Nah, di situ tulisnya diperkenankan. Namun, ada keterangan lanjutannya. Melamar pada bidang yang sesuai profil dan kemampuan ya. Gitu. Lanjut. Apakah bisa ini dari Paragon? Boleh nggak apply dua posisi yang beda dalam waktu bersamaan? Singkat banget jawabannya. Ya, bisa. Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dari Pertamina, Training and Consulting ya ini ya. Ya, oke, betul. Jadi, bisa nggak? Nah, Anda hanya diperkenankan melamar untuk satu kali saja. Ini maksudnya sekali lamar, kayak gitu. Nah, dari beberapa contoh tadi ya, aku tampilkan, dan mungkin teman-teman bisa menemukan yang lain, kira-kira teman-teman bisa nyimpulin apa? Oke, udah mulai ke gambar, bisa menyimpulkan apa? Nah, di sini aku pengen jawab ya teman-teman, bahwa masing-masing perusahaan memiliki aturan tersendiri terkait dengan boleh tidaknya ya melamar di posisi yang berbeda secara bersamaan. Oke. Nah, boleh tidaknya ini ada yang langsung disertakan beserta dengan info lokernya, ada yang dicantumkan terpisah di official sosmed atau official website-nya sebagai FAQ, dan ada juga yang memang nggak ada keterangannya, kayak gitu. Jadi teman-teman cari di websitenya, di sini nggak ada tuh yang bisa memberikan jawaban itu, kayak gitu. Oke? Nah, tapi dari tadi beberapa contoh yang aku display teman-teman, di situ kan berarti tetap ada yang membolehkan dan bilang jangan, cuma boleh satu gitu kan. Yang membolehkan pun tadi ada yang ada ketentuannya. Oke. Ada yang melarang juga ada ketentuannya. Jadi kalau mau nyoba lagi nanti 6 bulan lagi atau berapa periode lagi kayak gitu. Sehingga apa? Teman-teman juga harus melihat dari kecocokan profil dan skill yang dimiliki terhadap role yang sedang dibuka. Jangan terkesan karena posisi yang dilamar banyak, teman-teman nggak riset dulu, langsung klik, 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 klik. Padahal di CV atau dokumen penyertanya yang dilampirkan itu harus memuat alasan kenapa teman-teman melamar di posisi tersebut. Dan apabila memang CV teman-teman memang berisi banyak pengalaman, berisi banyak kemampuan yang cocok di beberapa posisi, beberapa role, teman-teman juga harus mengikuti prosedur yang ada. Sehingga apa? Satu, jangan malas membaca. Coba riset dulu. Ada nggak ya informasi tersebut yang menyatakan ketentuan boleh tidaknya melamar beberapa posisi secara bersamaan karena kita merasa profil dan kemampuan kita itu sesuai. Tapi kalau memang itu tidak bisa, maka teman-teman saranku adalah silahkan apply dulu yang menurut teman-teman itu yang paling diinginkan, paling sesuai dengan profil dan kemampuan. Sambil ngirim lamaran satu, kayak gitu, teman-teman coba cari cara untuk bertanya. Bertanya ke siapa? Ya pihak perusahaannya. Kalau teman-teman punya akses, misalkan bisa DM di akun Instagramnya official perusahaan tersebut, silakan. Atau misalkan teman-teman bisa mengirimkan email pertanyaan ya ke perusahaan tersebut, silakan. Atau mungkin teman-teman punya akun LinkedIn, bisa tuh dicari rekruternya di LinkedIn. Bisa sambil bertanya, apakah hal tersebut diperkenankan atau tidak. Mungkin teman-teman bisa sambil sampaikan bahwa sebelumnya saya sudah melamar satu posisi, namun saya ingin bertanya bahwa apakah saya boleh mencoba melamar sekaligus untuk posisi lain karena posisi tersebut masih dibuka dan terkait ketentuan boleh tidaknya saya coba cari di official
websitenya, di sosmednya, di info lokernya itu tidak tercantum. Jadi sifatnya permohonan informasi kayak gitu. Boleh nggak? Boleh banget kayak gitu. Apakah kalau misalkan nanti nekat jadi kena blacklist? Menurutku enggak sih. Tapi takutnya kayak sia-sia aja gitu loh teman-teman. Jadi biar kita tuh memang terbiasa untuk melamar pekerjaan sesuai yang diinginkan, sesuai profil dan kemampuan, dan sesuai prosedur yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Paling sementara dari aku itu dulu pertanyaan dan jawabannya ya teman-teman yang bisa kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tuliskan di kolom komentar atau misalkan teman-teman pengen tanya yang lebih detail silahkan bisa hubungi aku lewat DM LinkedIn-ku atau lewat DM Instagram-ku yang punya atau TikTok-ku juga boleh. Paling sementara itu dulu terima kasih semoga membantu. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu.